wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kegiatan ini kita mulai, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Oke, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mungkin dari kalian ada yang berani memimpin doa? Siapa? Saya. Oke, silakan. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanan fi'al ya qadiman bila zawal ya mudhi'a bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Ada yang tahu kenapa kalian kesini? Tidak tahu ya. Sudahkah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah ya? Oke, sebelum masuk apa itu bimbingan kelompok, pertama-tama marilah kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita saling mengenal meskipun sudah kenal, gitu ya. Mungkin nanti dimulai dari saya, kemudian ke kanan saya sampai ke kiri saya. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Siswoyo Budi Praetno. Saya dari Universitas IPB Semarang yang di situ dalam prodi BK. Oke, silahkan lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farubati di sekolah MTS Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jodoh Mamar dari sekolahan FSSA Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Haidar Rahman, sekolahnya di MTS SA Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Jauhdari Bin Prayoga, sekolah di MTS SA Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Jukri, sekolah di MTS SA Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Sultan, biasa dipanggil Holis, sekolah saya di MTS SA Mangkunegaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibasul Haikal, bersekolah di MTS SA Mangkunegaran. Oke, untuk lebih saling mengenal nanti sebutkan yang ada di kiri kalian, kemudian sebutkan yang ada di kanan kalian. Contoh, perkenalkan, nama saya Siswoyo Budi Praetno, sebelah kiri saya ada Haikal, sebelah kanan saya ada Bafi, itu ya. Oke, silakan dimulai dari Bafi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farubati, di sebelah saya ada Muhammad Zainul Amar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Mamar. Di samping kiri saya ada Bafi dan di samping kanan saya ada Abdul Haidar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Haidar Rahman, di samping kanan saya ada Buyung, di sebelah kiri saya ada Amar. Perkenalkan, nama saya Jauhdari Bin Prayoga, di samping kanan saya ada Lutfi dan di samping kiri saya ada Nabil. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana Jukri, di sebelah kanan saya ada Kholis dan di sebelah kiri saya ada Buyung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Sultan, di sebelah kanan saya ada Haikal, di sebelah kiri saya ada Lutfi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibasul Haikal, di depan saya ada Pak Siswoyo dan di sebelah kiri saya ada Polis. Oke, sudah saling mengenal ya. Oke, langsung saja masuk ke kegiatan hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Jadi yang namanya bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang ada dalam BK, yang di situ tujuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari kelompok ataupun dari individu. Seperti itu. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini nanti ada beberapa asas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, adanya asas kesukarelaan. Jadi kalian kesini itu sukarela kalian sendiri atau memang disuruh dari guru atau orang tua? Sendiri ya? Sendiri.
Oke, yang kedua, asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi di sini nanti kalian yang menjadi anggota itu nanti bisa mengeluarkan sebuah pendapat atau saran yang di situ sarannya membangun, yang tidak menjatuhkan dari pembahasan seperti itu. Yang ketiga, adanya aktif. Jadi kalian berhak nanti ketika saya tanya itu kalian berhak mengeluarkan pendapat kalian sesuai apa yang kamu ketahui seperti itu. Dan yang keempat, adanya asas kerahasiaan. Jadi jangan sampai kegiatan ini nanti kita sebarkan atau masalah-masalah ini kita sebarkan, karena di dalam asas bimbingan kelompok itu memang ada yang namanya asas kerahasiaan. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan bimbingan kelompok, kita sepakati waktu dulu. Mungkin 30 menit kegiatan bimbingan kelompok ini cukup atau kurang? Cukup ya. Oke. Untuk topik hari ini yang akan kita bahas yaitu bullying. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu bullying? Silakan, ada yang tahu dari kalian bullying itu bagaimana? Silakan berpendapat. Oke, perasaan orang lain. Oke, menyakiti perasaan lain bisa. Ada lagi? Perilaku yang merugikan orang lain. Perilaku yang merugikan orang lain bisa. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, jadi yang namanya bullying, menyakiti orang lain itu juga termasuk, dan perilaku yang tidak baik pada orang lain. Jadi yang namanya bullying itu suatu perilaku kegiatan yang di situ merugikan orang lain, entah itu dari segi mental, dari segi ucapan, ataupun dari segi media sosial seperti itu. Kemudian apa yang kalian ketahui tentang apa ciri-ciri dari bullying yang kalian ketahui, ciri-cirinya? Oke. Ada yang membeli dan ada yang dibeli. Bagus. Sekali lagi. Pasti ada korbannya. Pasti ada korbannya. Terus pelaku. Ada lagi? Ada lagi? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Dia ada lagi? Tidak ada? Tidak bermanfaat. Oke. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, jadi apa yang kalian utarakan semuanya benar. Jadi ciri-ciri bullying itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu kategori mental. Contohnya menendang, memukul orang lain, kemudian mengajak berkelahi orang lain, itu salah satu contoh dari mental. Kemudian dari ucapan, contohnya menjelek-jelekan orang tua, menyebut nama teman, contohnya yang di situ tidak sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga dari sosial media, contohnya dari kalian ada yang ngepost suatu foto kalian, kemudian dikomen sama teman kalian, anak kecil kenapa posting seperti itu, kemudian orang hitam kenapa posting itu salah satu bullying yang di situ berada di lingkup media sosial. Kemudian pernahkah dari kalian itu pernah menjadi seorang pelaku bullying atau orang yang dibully, korban? Pernah? Siapa yang pernah? Silakan ditarakan. Jawab. Ya. Oke, silakan ditarakan bullyingnya bagaimana? Sering diejek. Yang mengejek itu teman atau siapa? Ya, ada teman. Kemudian kakak kelas. Oke, ada lagi? Ada lagi deh? Oke, apa? Seperti nama dijelek-jelekin, yang lainnya. Ada lagi? Silakan ditarakan, tidak apa-apa. Bisamu. Ada lagi deh? Tidak ada. Nah, jadi
seperti dijelek-jelekan. Itu tadi kan termasuk dalam kategori yang mental atau yang lainnya mental. Itu. Kemudian ketika kalian dibully tadi, kalian itu pernah bercerita dengan siapa? Atau dengan temanmu atau dengan orang tuamu atau siapa yang pelaku dibully tadi? Pernah cerita kepada siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Oke, ada lagi. Tapi bercerita kepada siapa? Bercerita kepada nggak pernah bercerita sendiri, dipendam ya? Pendam sendiri. Oke. Jadi jangan sampai ya. Boleh kita itu memendam sebuah permasalahan, tapi jangan terlalu dalam. Artinya ketika kita memendam suatu permasalahan, contohnya dibully, itu nanti akan mengakibatkan satu, depresi. Orang itu kehilangan semangat dalam belajar. Kemudian juga dia itu seakan-akan hidup di dunia itu tidak berarti, alias ingin bunuh diri. Ya kan seperti itu, karena kasus-kasus saat ini banyak sekali anak-anak yang di situ pelaku bullying. Itu banyak yang bunuh diri, depresi, kemudian minum minuman yang memabukkan, pergaulan yang bebas seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita selaku orang, entah itu dari pelaku, entah itu dari korban, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek. Oke, ada lagi. Tidak memilih teman. Tidak memilih-milih teman. Kemudian Berperilaku yang positif. berperilaku yang positif. Menyembunyikan aib orang lain. Menyembunyikan aib orang lain. Ada lagi. Hidup rukun damai. Hidup rukun damai. Ada lagi. Melerai pertikaian. Melerai pertikaian. Ada lagi. Sudah. Oke, dari yang kalian sebutkan itu semuanya bisa mencegah adanya bullying. Yang pertama, kita harus bisa mana teman yang baik, bisa memilah mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik. Kemudian hidup rukun, karena tidak membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Kemudian ada lagi tadi apa? Melerai orang lain. Ketika itu ada orang berkelahi ataupun orang yang belum berkelahi tapi sudah di situ sudah melontarkan kata-kata yang tidak baik, kita bisa melerainya dengan kata-kata yang halus. Kemudian ada lagi tadi apa? Berperilaku positif. Kita karena kita apalagi kita seorang santri ya, kita harus bisa melakukan perilaku yang positif atau di situ perilaku yang menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian pergaulan, kita harus bisa membatasi pergaulan. Contohnya pergaulan di luar itu luar biasa. Kita sebagai santri harus bersyukur bisa memiliki teman yang baik, kemudian bisa memilah-milah mana kegiatan yang baik, mana kegiatan yang buruk seperti itu. Oke, dari permasalahan ini kemudian penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Mungkin dari kalian hari ini masih banyak yang tegang, banyak yang di situ masih pusing, boring. Oke, kita bisa bermain ice breaking dulu. Mau ice breaking? Oke. Jadi tema dari ice breaking nanti ketika saya bilang break one, nanti sebutkan nama kalian. Kemudian ketika nanti saya bilang big two, nanti bisa menyebutkan makanan favorit kalian. Ketika big three itu berarti sudah selesai. Oke, bisa kita mulai? Apa saya contohkan terlebih dahulu? Contohkan ya. Oke. Big one. Nah, itu contoh yang pertama. Big two. Dan break 3. Paham? Oke, kita bisa mulai ya. Break 1. Oke. Nanti silakan sebutkan dari sebelah kiri saya. Muter sampai sebelah kanan saya, sebutkan nama dulu. Nanti ketika sudah break 2, itu nanti bisa menyebutkan
memberikan makanan favorit kalian. Oke, break one. Nama saya Muhammad Ibasul Haikal. Break one. Nama saya Muhammad Khalisa Sultan. Break one. Nama saya Lutfi Maulana Zikri. Break one. Nama saya Jauhari Bung Prayoga. Break one. Nama saya Ahmad Nabil Haidar Rahman. Break one. Nama saya Muhammad Zainul Muhammad. Break one. Nama saya Muhammad Khairul Wafi. Oke, sekarang sebutkan makanan favorit kalian dari sebelah kanan saya. Break two. Sate. Break two. Nasi Padang. Break two. Iya. Break two. Nasi Padang. Break two. Opor ayam. Break two. Nasi goreng. Break two. Ayam bakso. Oke, break three. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan nanti kalian tulis di kertas ini apa yang kamu dapat dari kegiatan ini, nanti bisa ditulis di dalam kertas ini. Itu ya. Oke. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Silakan.
Oke, sudah ya. Oke, saya akan menunjuk 2 orang untuk mewakili atau menyampaikan hasil kegiatan hari ini. Silakan disampaikan dari Mas Haikal. Apa yang kamu dapat dalam kegiatan ini? Bullying. Pengertian bullying. Bullying adalah perilaku yang merugikan orang lain. Contohnya memanggil nama teman menggunakan nama orang tuanya. Yang kedua, ciri-ciri bullying. Bullying semestinya ada pelaku dan korban dari bullying. Cara mengatasi bullying: selalu berperilaku positif, tidak saling mengejek, melerai jika ada teman yang bertengkar, tidak memilih-milih teman. Macam-macam bullying. Bullying dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama mental, kedua lewat media sosial, yang ketiga ucapan. Sudah? Sudah. Oke, yang kedua silakan Mas Nabil. Silakan disampaikan hasil apa yang kamu dapat dari kegiatan ini. Pengertian bullying adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain dari segi fisik maupun yang lain. Terus ciri-ciri bullying biasanya ada pelaku, ada yang dibully atau korban. Terus jenis bullying dibagi menjadi 3. Bullying secara mental, yaitu bullying yang menggunakan fisik dan kekerasan dengan tujuan membuat orang yang dibully jadi kena secara mental dan kehilangan tujuan hidup. Yang kedua, bullying secara ucapan, yaitu membuli orang lain dengan ucapan seperti mengejek teman menggunakan nama orang tuanya. Yang ketiga, bullying secara media sosial, yaitu bullying yang membuli orang melalui media sosial, seperti contohnya Lutfi yang mengepost fotonya di Instagram dan di komen orang-orang kecil. Sudah? Oke, apa yang kalian sampaikan tadi sudah bisa kalian mengerti. Yang terakhir dari kalian, siapa yang berani menyimpulkan dari kegiatan ini tadi? Silakan, siapa yang berani? Perwakilan saja. Oke. Perilaku bullying adalah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan karena merugikan salah satu pihak. Oke. Jadi hasil dari kesimpulan ini tadi, ya, karena kita sudah bisa mengetahui pengertian bullying, kemudian ciri-cirinya, kemudian akibatnya apa saja, kemudian cara menyelesaikannya bagaimana. Berarti kita sudah mempunyai kewajiban ketika kita nanti melihat orang lain kok mempunyai ciri-ciri seperti ini, berarti itu salah satu ciri-ciri bullying. Kemudian kita bisa mengatasi bullying, entah itu dari kita sendiri ataupun untuk teman kita, itu untuk selalu berperilaku yang positif, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dengan temannya agar tercipta yang namanya kerukunan. Maka dari itu, mungkin dari kegiatan ini ada yang masih bingung atau ada yang masih mau kita bahas atau sudah cukup paham? Paham ya. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah cukup paham, mungkin kegiatan bimbingan konseling ini bisa saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran kalian, kemudian terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga
kita selalu diberi kesehatan, kita bisa berperilaku stop bullying, artinya kita harus bisa melakukan penanggulangan bullying yang ada di sekolahan. Nah, mungkin itu dulu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.